Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuki Melasari, NPM 31, dan partner saya Anis Romawati, NPM 32. Di sini kami dari grup A sesi A3 akan mempresentasikan mengenai fermentasi wine. Pengertian dari fermentasi. Fermentasi adalah mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan bantuan mikroorganisme. Prinsipnya yaitu mengaktifkan aktivitas mikroba tertentu agar dapat merubah sifat bahan sehingga dihasilkan produk fermentasi yang bermanfaat. Jenis-jenis fermentasi berdasarkan produk yang dihasilkan yaitu homofermentatif, fermentasi yang produk akhirnya hanya berupa asam laktat, dan heterofermentatif berupa produknya yaitu asam laktat serta terdapat etanol yang sama banyak. Kedua yaitu berdasarkan sumber mikroorganisme, yaitu ada dua, fermentasi spontan dan tidak spontan. Untuk fermentasi spontan, dalam pembuatannya tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi, tetapi mikroorganisme yang berperan aktif dalam proses fermentasi berkembang baik secara spontan karena lingkungan hidupnya dibuat sesuai untuk pertumbuhannya. Kemudian fermentasi tidak spontan yaitu fermentasi yang dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi, di mana mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak secara aktif, merubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan. Selanjutnya, berdasarkan penggunaan oksigen, yaitu ada dua, fermentasi anaerob dan fermentasi aerob. Untuk fermentasi aerob yaitu fermentasi yang memerlukan oksigen, dan untuk anaerob yaitu fermentasi yang tidak memerlukan oksigen. Kemudian ada pengertian wine. Wine merupakan minuman beralkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi buah anggur yang telah masak oleh ragi Saccharomyces cerevisiae. Untuk kadar alkohol itu sebesar 8-15%. Kualitas wine dapat ditentukan berdasarkan komposisi bahan baku, proses fermentasi, dan beberapa perubahan yang terjadi secara alami maupun disengaja selama proses fermentasi. Tapi biasanya perolehan kadar alkohol pada wine maksimal sebesar 12%. Untuk kemudian yaitu jenis-jenis wine, ada red wine, white wine, dan rose wine. Untuk red wine yaitu minuman anggur yang berasal dari anggur merah. Warna merah diperoleh dari percampuran antara kulit dan biji ke dalam sari buah yang telah diperas untuk difermentasi. Kedua yaitu white wine, dibuat dari buah anggur jenis apa saja, asalkan selama proses fermentasi kulit dan bijinya sudah dipisahkan dari sari buahnya. Yang ketiga yaitu rose wine, banyak diminum di musim panas karena rasanya yang menyegarkan dan lebih ringan daripada red wine. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Anis Romawati. Ya baik, nama saya Anis Romawati, NPM 32. Di sini saya akan menjelaskan yang sudah dijelaskan oleh partner saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan reaksi dan mikroorganisme pada fermentasi anggur. Jadi pada reaksi ini kita menggunakan mikroorganisme yaitu berupa Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan etil alkohol atau etanol dan karbon dioksida melalui reaksi glukosa kita reaksikan dengan perbantuan katalis Saccharomyces akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Nah, untuk kamir ini dia menghasilkan enzim hidrolase dan enzim invertase, di mana enzim hidrolase ini kamir berfungsi sebagai pemecah sukrosa atau disakarida menjadi glukosa atau monosakarida, dan untuk enzim invertase ini berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi etanol. Selanjutnya, selanjutnya ini ada pengertian dari starter.
starter sendiri merupakan bahan tambahan yang digunakan pada tahap awal proses fermentasi. Nah, starter ini juga merupakan biakan mikroba tertentu yang ditumbuhkan di dalam substrat atau medium. Pentingnya dari penggunaan starter sendiri, yaitu bertujuan untuk mengkondisikan lingkungan mikroba sehingga membantu proses fermentasi sehingga dapat berjalan dengan cepat dan mengarahkan pada fermentasi yang lebih sempurna sehingga dihasilkan wine dengan kadar alkohol yang sesuai dengan standar. Kemudian ini ada penentuan kadar alkohol, di mana dengan menggunakan alat alkohol meter, prinsip kerjanya yaitu dengan memasukkan alkohol meter ke dalam gelas ukur yang telah berisi wine. Kemudian kita tunggu hingga alat tersebut mengapung dengan tenang sampai sejajar dengan permukaan wine. Kemudian ada cara lain yaitu dengan cara kita pakai dengan perhitungan di mana rumusnya yaitu N dikurangi dengan pengurangan M dikurangi K dibagi dengan L dikali dengan O, di mana N ini merupakan kadar alkohol yang didapat pada bobot jenis yang lebih rendah dari bobot jenis yang sebenarnya. Kemudian untuk M ini merupakan bobot jenis tertinggi dari bobot jenis sebelumnya. Untuk K dia bobot jenis sebelumnya, untuk L ini dia selisih bobot jenis yang lebih rendah dengan bobot jenis tertinggi. Untuk O ini dia selisih kadar alkohol pada bobot jenis terendah dengan kadar alkohol pada bobot jenis tertinggi. Kemudian pada waktu pengamatan bahwa praktikum pembuatan wine ini dilaksanakan melalui 2 tahap, di mana tahap pertama ini kita membuat starter terlebih dahulu, kemudian baru kita membuat wine-nya. Pembuatan starter ini dilakukan untuk mempercepat proses pembuatan wine, dikarenakan pada starter terdapat mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, sehingga proses fermentasi itu berlangsung lebih sempurna. Kemudian pada tahap pembuatan wine, dilakukan fermentasi dengan mencampurkan starter dengan buah-buahan yang telah dibersihkan dan dihaluskan. Kemudian kita campurkan ke dalam botol dan kita tutup dengan aerofermentation. Proses fermentasi ini kita lakukan selama 7 hari dengan dilakukan pengamatan setiap harinya dengan penambahan gula 1 sendok sebagai nutrisi mikroorganisme. Kemudian berdasarkan data hasil pengamatan yang diperoleh bahwa kadar alkohol pada buah anggur sebelum fermentasi mengandung kadar alkohol sebesar 0% dan sesudahnya mengandung 3%. Hal ini tidak sesuai dengan teori bahwa kadar alkohol yang diperoleh setelah fermentasi itu sebesar 10-12%. Adapun dari faktor penyebabnya yaitu karena jumlah mikroorganisme dan adanya oksigen dalam fermentasi aerob. Prosesnya itu perlu kita jaga sedemikian rupa agar oksigen yang masuk itu tidak sampai mengganggu proses fermentasi. Nah, akibat dari oksigen yang masuk dan melebihi batas akan mengganggu proses fermentasi yang sedang berjalan. Nah, akibatnya ini kadar alkohol yang didapatkan tidak sesuai dengan teori. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.